papi mami yang ada di rumah. Apa kabarnya nih yang di rumah? Luar biasa baik. Lause Agus bagaimana kabarnya? Baik Lause. Kalau Lause gimana? Kalau Lause sih luar biasa baik banget. Nah adik-adik yang di rumah, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Lause Novi dan Lause Agus mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah online. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan tolong supaya kami bisa mengerti firman yang disampaikan oleh Lause-Lause dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membacakan nats firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 18 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Hari Minggu, hari yang mulia. Itu hari Tuhanku, Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu,
bersyukur ya. Kita lihat perjalanan kita jauh sekali. Bener, jauh sekali. Kita bersyukur tapi karena ada pimpinan Tuhan loh selama perjalanan kita. Bener loh Ibu Rosa. Kita bersyukur karena Tuhan terus memimpin kita. Baik itu kita berjalan, berlari, berhenti, Tuhan selalu menyertai. Bahkan ketika kita berjalan di siang hari, kita nggak kepanasan. Betul. Karena Tuhan memberikan tiang awan. Betul. Dan ketika kita berjalan di malam hari, Tuhan memberikan tiang api yang menerangi perjalanan kita. Wah, luar biasa ya Tuhan kita itu. Karena Tuhan kita itu begitu cinta sama kita. Benar. Cintanya itu dalam sekali. Sedang apa? Dalam sekali, pokoknya lebih dari apapun. Oh, iya benar. Terus cintanya luas, lebar. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya Ibu Rosa. Betul Ibu. Ibu Priska, yuk kita nyanyi yuk. Yuk, tapi jangan lupa. Apa? Kita ajak juga adik-adik yang di rumah. Oh iya betul. Oke. Kita mau nyanyi apa Ibu? Engkaulah Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ibu-ibu, ayo kita bersyukur, semangat memuji Tuhan ya. Adik-adik juga loh. Dengan semangat dan tentunya penuh sukacita ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Aduh, Tuti udah ngilu. Capek jalan. Ini udah berapa lama ini? Jalan gak nyampe-nyampe. Padahal gak ada macet ya. Kok gak nyampe-nyampe ih? Bosen aku. Tante. Kapan sampainya? Tante. Capek. Kenapa saya ini sampai? Tante Lydia. Om. Tante kok ngomel-ngomel mulu sih dari tadi? Iya ini loh. Ini kapan kita nyampenya? Kita jalannya udah bertahun-tahun loh. Iya sih, memang sih jalan di padang rumah capek Tante, tapi mungkin gak harus ngomel-ngomel mulu kali ya. Gak harus ngoceh-ngoceh terus juga sih. Kan biarpun susah begini, Tuhan masih kasih kita makanan tuh. Juga ada minuman, terus kita juga bisa beristirahat. Ya memang capek sih kita gak bisa tutupi juga Tante. Tapi gak harus kita ngomel terus tiap saat. Nanti hatinya gak suka cita lagi. Ya udah capek. Daripada Tante hatinya gak tenang, gak senang, mendingan saya ajak nyanyi nih.
Nyanyi. Nyanyinya stop ngomel, stop ngoceh. Tapi tapi kita harus mau untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Oke lah. Oke? Kayak gitu. Yang penting bisa ngilangin rasa. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, stop ku mau katakan. Adik-adik juga ikut nyanyi. Apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagimu. Setiap kata stop kita berhenti ya. Oke, siap. Begitu ya. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagimu. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagimu. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yang terakhir. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wah, Bapak, Ibu, Saudara, ternyata perjalanan kita yang jauh sekali ini banyak sekali berkat-berkat yang kita rasakan ya. Betul kan? Betul. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar kepada kita. Kita mau memberikan persembahan, kita mau nyanyikan Berilah yang baik. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Mari dengan sukacita kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Semangat ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Wah, luar biasa berkat Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Namun sebelumnya Lause Novi, Lause Putra mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa contoh? Ingin dengar Cerita. Nah adik-adik ikutin gerakan Lause Rosa dan Grace. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Wah, saya sudah siap semua mendengarkan cerita Alkitab hari ini dan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Kali ini Lause ingin adik-adik menebak apa yang Lause bikin nanti. Sudah jadi deh. Hah? Tikus? Iya, benar sekali. Tikus ini terbuat dari Play-Doh. Kalau Lause bilang tikus dari Play-Doh ini punya kekuatan super power. Percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa? Itu cuma mainan. Iya. Ini cuma mainan Play-Doh. Hari ini Lause Naomi punya cerita yang mirip seperti ini. Nah, sebelum kita tahu seperti apa ceritanya, yuk kita datang bersama kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah dan belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik
dan kami dapat menjadi anak-anak yang terus berkenan di hati Bapa. Kami serahkan waktu pembelajaran kami ke depan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita ikuti bersama cerita Alkitab hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah mengasihi kita dan mengampuni kita melalui kisah ini, yaitu di kitab Keluaran 32 diceritakan Musa naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Ia pergi untuk waktu yang sangat lama. Alkitab mencatat bahwa Musa berada di atas gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam. Hal ini membuat bangsa Israel menjadi gelisah. Mereka bertanya-tanya, di mana Musa ini? Kenapa dia tidak datang-datang? Oleh sebab itu, mereka pun pergi menemui Harun, kakak Musa, dan bertanya, Musa telah memimpin kami keluar dari Mesir, tetapi kami tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Mungkin dia sudah melupakan kami sama sekali. Harun, buatkanlah untuk kami Allah yang bisa kami lihat dan yang akan memimpin kami. Begitu permintaan orang Israel kepada Harun. Seharusnya ketika mendengar permintaan ini, Harun dengan tegas berkata, tidak, tentu saja tidak, sebab apa yang akan kalian minta itu berarti telah menodai dan tidak taat kepada perjanjian yang telah kalian buat dengan Allah Israel, bahwa kalian hanya akan menyembah kepada satu Allah, yaitu Allah Israel, dan tidak kepada yang lainnya. Tapi kenyataannya Harun tidak berkata begitu. Bahkan sebaliknya, Harun meminta mereka untuk mengumpulkan semua perhiasan emas yang mereka punya. Apakah itu anting-anting, gelang, cincin, kalung, semuanya dikumpulkan. Dan seketika itu juga bangsa Israel memberikan seluruh perhiasan emasnya kepada Harun. Harun pun kemudian menghancurkan dan membakar perhiasan emas ini sehingga menjadi emas yang murni. Dan dari emas yang murni ini, Harun membuat sebuah patung anak lembu emas. Ya, sama seperti tadi Lause Naomi membuat tikus dari Play-Doh, maka Harun membentuk emas ini menjadi patung anak lembu emas untuk disembah oleh bangsa Israel. Kemudian demi melihat patung itu, bangsa Israel berkata, inilah Allah yang membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Kemudian Harun membangun sebuah mezbah di depan anak lembu itu dan mengumumkan, besok akan ada perayaan khusus untuk menghormati Tuhan. Wah, sedih sekali melihat ini. Akhirnya mereka pun menyembah, menari, bahkan membuat korban bakaran di depan patung anak lembu emas. Mereka menyembah berhala. Sementara itu, Musa masih ada di atas gunung Sinai. Tuhan melihat bahwa umatnya telah melanggar perjanjian. Ia melihat bahwa mereka sudah tidak taat lagi kepadanya. Maka Allah pun marah sekali dan mengatakan kepada Musa bahwa ia akan menghancurkan seluruh bangsa Israel. Mendengar ini, Musa meminta belas kasihan Tuhan. Oh Tuhan, jangan biarkan kemarahan-Mu yang kudus menghancurkan umat-Mu yang Engkau bawa keluar dari Mesir dengan kuasa-Mu yang besar itu, kata Musa. Ketika mendengar doa Musa ini, akhirnya Allah menyesal. Maka redalah amarah Allah yang kuat itu. Musa pun turun dari gunung sambil membawa 2 loh batu. Ketika ia tiba di bawah, ia dapat mendengar suara bunyi-bunyian seperti orang sedang berpesta. Dan dia bertanya kepada Yosua, suara apa itu? Yosua menjawab,
Mungkin itu adalah suara peperangan. Tetapi Musa berkata kepada Yosua, bukan, itu adalah suara orang yang sedang berpesta. Musa melihat bahwa orang Israel sedang menari-nari dan menyembah patung anak lembu emas, dan ini membuat Musa sangat marah sekali, sehingga ia mengangkat 2 loh batu yang dibawanya itu dan melemparkannya sehingga 2 loh batu itu pecah terbelah. Kemudian dengan marahnya Musa kemudian menghancurkan patung anak lembu emas itu dan kemudian membakarnya dan membuangnya ke air danau dan meminta bangsa Israel untuk meminum air itu. Kemudian Musa bertanya kepada Harun, "Apa yang engkau perbuat ini? Bagaimana mungkin engkau memimpin bangsa ini untuk melakukan dosa yang begitu besar?" Kemudian Musa berdiri di depan perkemahan dan memanggil mereka yang mau mengikut Tuhan untuk datang kepadanya. Dan semua keluarga Lewi berkumpul di sekitar Musa. Lalu Musa menyuruh orang-orang Lewi itu untuk membawa pedang mereka dan menghukum orang-orang yang telah menyembah anak patung lembu emas itu. Sehingga ada 3.000 orang pada hari itu mati dihukum. Kemudian Musa kembali naik ke atas gunung. Ia berdoa dan meminta agar Allah mengampuni dosa umatnya. Maka Allah dengan murah hati mengampuni umatnya atas dosa mereka. Tetapi ia juga menghukum mereka dengan mengirimkan tulah yang membuat bangsa itu sakit parah. Allah meminta Musa untuk memahat 2 loh batu yang baru dan menuliskan 10 perintah Allah di atasnya. Setelah selesai, Musa pun kembali turun dari Gunung Sinai dan kemudian meletakkan 2 loh batu itu di dalam tabut perjanjian. Ini adalah hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Hai adik-adik, bagaimana cerita Alkitabnya? Menarik ya? Nah, ada 2 pelajaran penting dari cerita Alkitab kita hari ini. Yang pertama, bahwa Allah sangat mengasihi umatnya. Yang kedua, ketika kita berbuat dosa dan bersedia untuk datang kepada Allah memohon ampun, maka Allah adalah setia dan adil dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat? Jawabannya ada di sini, ada di dalam Alkitab. Ketika adik-adik rajin membaca Alkitab, maka adik-adik akan tahu betapa besar kasih Allah kepada kita. Adik-adik juga akan tahu apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah, supaya kita dapat hidup menyenangkan Allah. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kitab Keluaran 20 ayat 2a. Kitab Keluaran 20 ayat 2a. Yuk kita baca bersama mulai dari alamatnya. Kitab Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya. Kitab Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah bersama. Meskipun kami terpisah satu sama lain, tapi kami tahu bahwa teman-teman kami juga saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah Tuhan berikan, juga pelajaran hari ini tentang bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Ajarlah kami menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo, ketemu lagi adik-adik. Saat ini Lause akan mengajak kalian melakukan aktivitas yang gampang sekali yang terkait dengan cerita Alkitab kita hari ini. Nah, contoh mengajak kalian membuat seperti ini. God is number one. Caranya gampang, jadi kita akan membuat pola seperti ini, seperti tangan yang menunjuk. Caranya gampang sekali, dan adik-adik tidak perlu beli kertas baru. Seperti Lause menggunakan kertas bekas yang bisa didapatkan. Nah, ini adalah kertas bekas. Lause lipat jadi 2 sehingga bertumpuk seperti ini. Kemudian Lause akan mulai menggambar pola seperti ini. Nah, polanya seperti ini ya. Ini Lause sudah membuat polanya dengan pensil dulu. Nah, polanya seperti ini. Seperti ini. Lause akan mulai menggunting. Jika sudah, maka kita akan melem kedua kertas ini menjadi satu. Kita taruh. Nah, di sini Lause juga punya stick ice cream. Jadi, selain bahan dari kertas bekas tadi, kita juga bisa pakai stick ice cream. Lause kalau nggak punya stick ice cream bagaimana? Maka kita bisa memakai sumpit. Kadang-kadang di rumah suka ada sumpit bekas kan? Nah, kita bisa memanfaatkan sumpit bekas. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Di bagian ini, bagian stick juga kita bubuhi lem. Kita selipkan. Setelah itu baru kita gambari tepinya dengan spidol hitam. Jadi kebetulan Lause punya manik-manik ini. Jadi Lause akan menambahkan manik-manik ini, menempelkannya di tangan. Hiasan ini akan mengingatkan kita sekali lagi tentang satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Kepada Allah itulah kita harus taat dan berbakti. Ingat ya, utamakan Allah. God is number one. Hanya Allah yang kita sembah dan kita taat kepadanya. Jangan lupa. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Yeay. Adik-adik, luar biasa sekali Tuhan kita yang selalu mengasihi dan juga mengampuni kita. Untuk itu, adik-adik tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan, juga setia mengerjakan activity dan ayat hafalan sekolah minggu setiap minggunya. Yuk kita mengucapkan terima kasih untuk semua yang hari ini sudah melayani Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih teman.
Terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good. Luar biasa. Nah, adik-adik, seperti biasa, di minggu yang terakhir di setiap bulan, kita akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Kira-kira siapa saja ya yang ulang tahun di bulan ini? Ini dia. Untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli, Lause Priscilla akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami juga sungguh mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khususnya untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juli. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memimpin mereka dapat terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tetap terus berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk teman-teman kami, baik itu di dalam studi mereka dan juga di dalam keluarga. Biarlah Tuhan terus berikan mereka hikmat, tambahkan kepandaian bagi mereka, sehingga biarlah di dalam studi mereka pun Tuhan boleh terus memberkati, mereka boleh memberikan yang terbaik. Di dalam keluarga, biarlah mereka juga boleh terus bertumbuh, boleh dengar-dengaran terhadap orang tua ya Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah teman-teman kami pun semakin bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan dan juga cinta mereka kepada Tuhan. Mereka semakin setia beribadah kepada Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga untuk keluarga mereka, untuk papa dan mama mereka, dalam tanggung jawab mereka dan juga pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Secara khususnya kami berdoa untuk papa dan mama dari teman-teman kami, biarlah Tuhan yang terus berikan kesabaran, kekuatan dan juga hikmat dalam memimpin dan dalam membina setiap teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat bergerak dan juga kami dapat memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga kami pun boleh terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami boleh setia beribadah kepada Tuhan
dan kami juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga saat ini berdoa dan menanti berkat daripada-Mu. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus terus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.